keamanan saya terdapat melanggar bahwa kami tidak dapat untuk menunggu kalian. Apapun bentuknya, kami ingin ketemu dengan Pak Wali secara langsung. Kami hanya perlu untuk menyampaikan dan menyerahkan tuntutan kami, dan kami kembali, itu saja. Tidak ada bentuk pergerakan lain selain menyerahkan tuntutan kepada Pak Wali. Kami juga tidak mau berlama-lama di sini karena kami tahu bahwa di sini tuh ada permainan-permainan yang kemudian disembunyikan, baik secara pemerintah daerah dalam ini dinas terkait, inspektorat maupun Pemda. Maka dari itu, teman-teman sekalian, dengan senang hati saya mengajak untuk kita masuk. Masuk. Ya, tidak. Masuk. Bapak-bapak pihak Satpol PP untuk kami memohon untuk membuka portal ini. Ya, kami sangat memohon untuk kemudian bapak-bapak Satpol PP untuk membuka portal. Tidak ada perwakilan ya. Tidak ada perwakilan dari pihak pemerintah maupun dari Pak Wali Kota harus bertemu saya langsung. Tidak ada perwakilan ya. Dan kami sangat berharap agar kiranya portal ini segera dibuka atau kami akan mendesak untuk masuk saja. Maka teman-teman, ya. Dan tidak ada perwakilan, sekali lagi tidak ada perwakilan dari pihak pemerintah untuk menemui kami warga masyarakat desa Belaut. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa dugaan penyalahgunaan dana desa ini sudah bertahun-tahun terjadi di Belaut. Dan apabila sampai sekarang pemerintah daerah tidak menemukan kami, maka pemerintah daerah secara tidak langsung juga membela ketika kejahatan yang dilakukan di Belaut. Maka teman-teman semua, kita masuk. Apabila tidak ada gerakan-gerakan yang kalian ini kepada kami, maka kami akan masuk secara paksa. Sekali lagi tidak ada perwakilan dari pihak pemerintah Kota Tua untuk bagaimana menemui kami. Hitungan kelima saja waktu. Jadi teman-teman, saya pikir karena kita akan menghabiskan waktu saya di sini apabila tidak bergerak, maka lebih baiknya kita bergerak masuk saja. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami tidak akan melakukan gerakan tambahan. Tidak ada gerakan lain yang akan kami lakukan ke teman-teman kota. Kami hanya ingin menyerahkan sebuah tuntutan, setelah itu kami kembali, itu saja. Kami hanya ingin menyerahkan sebuah tuntutan kami. Karena selama 5 tahun ini, bentuk-bentuk penyalahgunaan dana desa ini sudah berjalan tanpa ada koridor dan tanpa ada pengawasan dari pihak-pihak terkait. Dalam hal ini dinas inspektorat yang kemudian jauh untuk mengaudit segala bentuk keuangan, segala bentuk kewenangan kekuasaan dalam hal ini keuangan maupun kemenangan, dan juga dinas PND dalam hal administrasi. Jadi teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan bahwa 5 tahun terakhir ini tidak ada pengawasan yang secara komprehensif dilakukan oleh pemerintah Kota Tua. Karena Pak Wali sendiri yang menegaskan, Pak Wali sendiri yang memberitahukan dalam rapat penutupan anggaran tahun 2017 di Gedung Balai sana pada awal 2012, Pak Wali sendiri yang mengatakan bahwa ada 2 desa yang kemudian telah ditemui bentuk penyalahgunaan dana desa. Salah satu dari itu adalah desa di Laut. Dan kenapa pernyataan Pak Wali kemudian tidak ditindaklanjuti? Sekali lagi saya sampaikan bahwa apabila aksi kami ini kemudian terus dihalangi oleh pihak keamanan, baik kepolisian maupun Satpol PP, maka kami akan secara sengaja kami mendesak dan memaksa untuk kemudian masuk ke dalam. Dan apabila ada tindakan-tindakan anarkis yang kemudian dilakukan oleh pihak keamanan, maka kami dengan senang hati akan menemui itu. Kami dengan senang hati akan melalui itu. Maka sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada tindakan premanisme yang kami lakukan, tidak ada tindakan preman dan juga tindakan anarkis yang akan kami lakukan. Kami hanya ingin menemui Wali dan menyampaikan serta menyalakan tuntutan itu. Tidak lebih dari itu. Saya pikir teman-teman semua perlu untuk masuk bersama. Tidak ada perwakilan dari pihak masyarakat desa Belaut dan pihak pemerintah Kota Tua untuk saling bertemu. Semua masa aksi berhak menemui Pak Wali Kota Tua. Dan apabila hal ini tidak terjadi, maka secara langsung pemerintah Kota Tua telah memperlihatkan pelayanan yang buruk kepada masyarakat itu sendiri. Pemerintah secara langsung telah tidak menghargai kami warga masyarakat desa Laut yang sekarang harus depan gedung ini, sekarang harus depan kantor ini. Pak Wali Kota Tua yang terhormat, kiranya kami ingin
kemudian kehadiran Bapak di sini agar kami juga bisa menyerahkan kami juga bosan dari depan ini. Kami tidak mau menunggu lama-lama. Kami ini harusnya dilayani, bukan malah dibuat untuk menunggu terus. Harus siap. Pemerintah Kota Tua segera menunggu kami. Ya, saya kembalikan kepada Komnas, tapi sekali lagi semua masalah masuk. Sudah ini saya sampaikan kepada seluruh teman-teman masyarakat supaya kita tetap berada pada koridor, tetap kita masuk apapun yang terjadi, tetap kita masuk ke dalam, itu apapun yang terjadi, dan tidak ada perwakilan yang datang menemui kita orang di sini. Kita semua masuk, karena saya sampaikan ulang-ulang kali bahwa terlepas daripada demonstrasi ini, kami juga rindu kepada Wali Kota Tual, kami juga rindu melihat wajah beliau. Ini saya sampaikan bahwa kalau memang ada wacana-wacana yang diberikan dari pemerintah daerah, bahwa kenapa surat tidak dilayangkan, surat tidak dilayangkan kepada pemerintah daerah, saya pikir pemerintah daerah yang besar ini adalah bobrok, memahami dari mekanisme proses demonstrasi. Kami cukup memberikan informasi kepada pihak kepolisian, karena itu adalah amanat undang-undang. Nanti dari pihak kepolisian mengurati lagi dinas atau instansi yang kami tuju. Itu adalah amanat undang-undang. Bukan cuma ketemu bicara ngawur aja di sini. Jadi ada informasi kenapa tidak dilayangkan surat kepada pemerintah daerah. Itu adalah peran kepolisian, bukan ketorang. Masa aksi cuma memberikan surat pemberitahuan kepada Polres berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1999 supaya menjelaskan tentang peraturan-peraturan itu. Jadi kami datang di sini, ada orang-orang yang sengaja datang bertemu. Tidak ada surat yang dilayangkan kepada polisi, tidak ada surat yang dilayangkan pemerintah daerah. Ini perlu disampaikan. Bahwa saya sampaikan bahwa Masuk saja. Itu peran polisi, itu kerja polisi. Atau cuma surati Polres saja. Atau yang surati dinas teknis. Atau cuma surati. Para penegak hukum atas keamanan yang sempat hadir pada hari ini. Ini Ketua Aliansi Pemuda-Pemudi Desa Dua Laut sudah melakukan 2 kali demonstrasi hari ini. Rabu tanggal 24 Juni kemarin Ketua juga melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD, dan hari ini Ketua juga datang sini untuk menyampaikan beberapa tuntutan. Kita langsung baca saja dia punya tuntutan. Surat tuntutan Aliansi Pemuda Peduli Desa Laut. Surat tuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari bebas dari korupsi dan nepotisme. Berangkat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Maka dengan ini kami Aliansi Pemuda-Pemudi Desa Dua Laut mendesak agar kiranya pemerintah Kota Tual dapat menyelesaikan tuntutan yang dimaksud. Kita sebagai berikut. 1. Kami mendesak kepada
pemerintah Kota Tual untuk segera mengganti pejabat desa Dula Laut, bendahara desa, dan seluruh perangkat desa Dula Laut. 2. Kami mendesak kepada pemerintah Kota Tual agar segera memberikan sanksi birokrasi dan sanksi sosial kepada pejabat desa Dula Laut, bendahara desa Dula Laut, dan seluruh perangkat desa Dula Laut karena dinilai tidak amanat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. 3. Kami mendesak kepada pemerintah Kota Tual, dalam hal ini Dinas Inspektorat Kota Tual, untuk segera mengaudit masalah-masalah dana desa di wilayah pemerintah Kota Tual, khususnya desa Dula Laut dan desa-desa lain pada umumnya. Tual, untuk lebih baik lagi keluar dari sistem kolusi, korupsi, dan nepotisme. 4. Kami juga mendesak kepada kepada pemerintah Kota Tual untuk memanggil pemerintah desa sebelumnya dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 untuk mempertanggungjawabkan dari desa Dula Laut pada masa pemerintahannya. Tertangani Yasir Lawson Huyan, koordinator lapangan. Ini beberapa tuntutan kami. Harapannya pemerintah daerah juga agar segera merealisasi atau mengikuti apa menjadi tuntutan kami. Di sini juga ada tanda tangan Pak Wali Kota. Jadi saya pikir Pak, untuk sebelum ditandatangani dibacakan dulu biar agak ini. Sudah? Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jawab sih bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh, baru tidak ikhlas. Jadi terima kasih, sore ini kita mendapat masukan atau aspirasi. Memang beberapa hari saya bertanya-tanya tentang demonstrasi di depan gedung DPRD itu aspirasinya seputar apa saja. Jadi kan meskipun demonya di DPRD, tapi sebagai kepala daerah tentu juga harus tahu karena berkaitan dengan Kaptimas selama kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini toh, jadi biar tahu. Kemarin saya sudah panggil Kesbangpol, intelnya Pemkot. Ya, saya kira setiap gejala atau apapun di masyarakat pasti ketum punya staf dari Kesbangpol sudah mengamati, memonitor apa-apa yang terjadi di lapangan. Cuma kemarin itu hanya bilangnya penyalahgunaan dana desa, tapi secara konkret asal kertas saya tidak tahu. Kalau seperti ini nanti baru harus juga dilampirkan dengan diuraikan penyalahgunaannya itu apa-apa, toh? Seperti laporan di FAIR. FAIR itu misalnya BLT ada pendobolan nama. Ini contoh salah satu ya, salah satu. BLT itu ada yang sudah meninggal, ada nama tapi dia merantau di luar. Nah ini contoh-contoh itu sehingga kita butuh pemeriksaan khusus. Tapi tidak apa-apa, karena tadi hanya pejabat kepala desa, cuma tidak disebut kepala desa yang mana, karena pejabat kepala desa ini kan sudah lama berganti-ganti orang nih. Kasusnya di tahun berapa, pejabatnya siapa. Tuntutan di sini juga harus ada tidak penyalahgunaan ini di tahun berapa oleh pejabat siapa. Ada sampai 2020. Oke, berarti nanti semua akan turun bikin audit di lapangan. Tapi kan untuk sementara kita masih menganut asas praduga tak. Itu satu sekolah kuliah deh. Kita tidak boleh buru-buru secara sepihak menyatakan dia salah. Dia sudah buat pelanggaran. Yang bilang salah nanti di pengadilan. Karena kita belum bisa ada di ranah itu. Yang bisa memutuskan itu nanti di pengadilan. Bila nanti ada pelanggaran yang memang dianggap atau diduga disalahgunakan keuangan di desa. Dan nanti inspektorat mana? Pasti nanti dalam waktu dekat sudah bisa turun untuk melakukan audit di lapangan, pemeriksaan khusus. Toh? Jadi saya minta bersabar, boleh aspirasi bisa disampaikan, tapi dengan cara-cara santuy seperti ini kita hargai, kita hormati. Ada lagi? Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan data yang dipertanyakan oleh Bapak Hormat kita, bahwasannya Dula Laut ini kan sudah diadakan pemeriksaan khusus dari tahun 2016 tahu saya sampai tahun 2018, dan di situ ada rekomendasi. Menurut saya di sini saya mensuggest kepada
kabupaten kota dalam artian membuka laporan-laporan yang ada sehingga bisa melihat dalam LHP itu kan sudah lengkap ya, misalnya situ ada keluarga negara berapa, mata anggaran itu sudah lengkap. Dan di situ pun yang kita tuntut dalam artian tahun 2018 pun sudah ada catatan dari inspektorat untuk menggantikan bendahara desa. Dan bendahara desa tidak diperkenankan lagi untuk menduduki perangkat desa. Itu sudah jelas, clear dalam laporan LHP. Ya. Oke. Inspektorat. Yang saya pertanyakan sekarang, kita sebagai masyarakat ingin tahu juga perkembangan audit itu. Dalam artian dalam beberapa tahun, saya juga sempat baca dalam artian ketika satu desa masuk kepada pemeriksaan khusus, otomatis itu sudah masuk dalam dugaan-dugaan ada penyalahgunaan. Dan ini dari tahun 2016 sampai 2018 itu semua pemeriksaan khusus. Lalu tindak lanjutnya bagaimana? Kita sebagai masyarakat juga ingin tahu kira-kira perkembangannya seperti apa, supaya keterbukaan informasi publik ini juga mudah. Jadi saya rasa untuk segera ditindaklanjuti, ini harapan besar kami agar keinginan dan tujuan utama pemerintah dalam artian pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang amanah itu bisa terlaksana. Mungkin itu. Terima kasih. Jadi untuk kewenangan menentukan perangkat desa itu ada pada pejabat kepala desa. Kita sudah punya undang-undang yang baru. Jadi kepala dusun dan kau semua itu masuk, dan bendahara itu adalah kewenangan pejabat kepala desa atau kepala desa. Jadi bukan saya. Kemudian tadi kalau diminta untuk kita buka kembali laporan, kan dulu sudah dilakukan pemeriksaan khusus oleh tanggapan dari mantan pejabat dan juga bendahara bahwa pengadaan beberapa jenis barang itu pada saat menjadi temuan, barangnya sudah ada pengadaan, cuma belum sampai di masyarakat. Ini informasi begitu. Barangnya memang sudah pengadaan, cuma belum terbagi distribusi ke masyarakat, itu yang dianggap seolah-olah jadi temuan. Tapi tidak apa-apa, mari kita berprasangka baik dulu atas masukan ini. Nanti inspektorat kembali lagi coba kita melakukan pemeriksaan khusus. Tapi yang lama kan juga sudah ada, nanti kita bisa bandingkan melihat berdasarkan tuntutan dari Bapak dan adik-adik. Gitu ya? Ya, saya ingin sampaikan data ini dalam artian ini menjadi acuan. Jadi pada tahun 2019 itu ada subanggaran pengadaan penyelenggaraan pos keamanan desa. Nyatanya di sana tidak ada. 2019. Banyak hal yang tidak ada. Nah, kemudian penguatan peningkatan kapasitas juga selama ini tidak ada. Suara di sini? Belum, ini nanti saya. Oh ya. Ini dalam artian transparansi juga pelaporan dana desa itu juga baik. Dalam artian pamflet dan lain sebagainya yang harus disampaikan tiap 3 bulan sebelum akhir. Itu juga harus disampaikan. Namun ini selama ini kan tidak ada transparansi pelaporan dana desa. Dan ini kemudian kita punya data-data yang mungkin bisa menjadi acuan. Dan saya rasa mungkin Bapak punya data yang lengkap, tapi ini cuma menjadi acuan. Ya, dalam artian di lapangan ditemukan banyak hal yang janggal. Nanda, Ini untuk baik tanda tangan teh. ini untuk ini pamflet, jadi kan sampaikan ini kan yang disampaikan di Atau punya data, ada data. ini datanya untuk yang lengkap itu harus Masuk ke sini supaya auditor dari BPK apa? Inspektorat atau pedoman. Iya, nanti kita akan sampaikan. Maksudnya ini kan sebagai gambaran itu, berarti harus segera dilakukan. Kasih saja kita pegang. Kan sulit. Ya, terus. Jadi itu kan jelas banyak hal di situ yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan ada barang yang dia masuk ke dalam SPG tapi ternyata belum sampai. TOSA selama ini pengadaan TOSA 2 buah TOSA sampai saat ini belum ada. Itu anggaran tahun 2016 dan 2019. 16. Itu 16. Kemudian pos kamling itu dan perpustakaan desa itu sudah diadakan dari beberapa tahun kemarin dan itu belum ada sampai sekarang. Gorong-gorong pun belum ada. Bagusnya kamu coba di. Iya, semuanya datanya ada, semua data ada. Bikin supaya data mungkin sebawa. Ini kan ada nanti kita misalnya kalau memang itu 2, 3, dibutuhkan. 4 baru kamu tanda tangan. Ya, oke. Supaya dari inspektorat dia turun itu kan dia mempedomani melihat dong punya pelaporan realisasi dengan dong punya. Oke. Maksudnya ini kan kita punya data ini sebagai data pembanding saja. Tapi saya ingin sampaikan dengan hasilnya bahwa terlepas daripada masa demonstrasi itu adalah masyarakat, dia masyarakat yang hidup di wilayah administratif Pak Wali Kota. Ya. Begitu. Tuan. Bahwa Desa Dulaut itu terjadi pengauditan khusus, artinya tapi sampai sejak ini belum ada informasi secara publik disampaikan kepada masyarakat sendiri.
Mestinya bukankah sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Artinya hal apa semua seremonial maupun hal apa yang dilakukan oleh pemerintah desa wajib hukumnya masyarakat tahu supaya kita tidak berstigma ini adalah lingkaran setan yang dimainkan oleh orang desa, kecamatan sampai nanti pemerintah desa untuk menjaga supaya desa tidak berada pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini juga menjadi dasar. Satu hal juga yang menjadi catatan pribadi kita sebagai ketua sebagai masyarakat bahwa yang sebenarnya pejabat desa Dula Laut ini sudah bermasalah dia menjabati di desa Ohitahit. Yang sudah masalah diturunkan lagi ke desa Dula Laut. Ohitahit masalah. Artinya dia pernah menjabat di desa Ohitahit atau Ohitahit itu. Ohitahit. Ya. Lalu habis lagi bendahara sudah dapat teguran juga, sudah dilaporkan, tapi habis turun lagi. Artinya hal ini menjadi salah satu pencegahan hukum. Kita tidak mau supaya atau dalam tangan Bapak Adam Hayyan tidak boleh ada pemerintahan yang lalai juga atau tidak seluruh jajaran dari pemerintah daerah sampai turun camat dan desa. Baik. Ini harapan besar kami supaya good governance itu tetap dia dinilai baik. Ya. Jadi ini kan di desa itu ada BPD. Itu DPR di tingkat desa yang melakukan fungsi kontrol, fungsi pengawasan. Sehingga nanti kalau ada anggota BPD keterwakilan dari unsur marga yang ada di Dula Laut, harusnya ini bayangkan bawaannya dari sejak 2016 sampai sekarang BPD diam-diam saja. Ini yang mesti BPD sikapi, kemudian sikap itu keluar mewakili institusi BPD. Dan dia lembaga institusi di tingkat desa yang harusnya malah kalau pejabat itu dia bersalah, BPD bisa berkewenangan bikin rapat, panggil dia bikin pertanggungjawaban BPD. Itu aturan. Begitu. Tapi nantilah kita bikin pembinaan dan pertanyakan kenapa BPD tidak melaksanakan fungsi ini. Jadi sekali lagi untuk bendahara, kalau tuntutan untuk ganti dan tidak, itu bukan kewenangan kepala daerah, itu ada di ranahnya di pejabat. Nanti kita telusuri pemeriksaan khusus dengan pejabatnya, pelanggaran yang tadi diuraikan ini dimasuk di tahun berapa, dan benar sesuai dengan kenyataan di lapangan, bahwa anggarannya ada tapi bukti fisik tidak ada misalnya, itu pasti jadi temuan. Dan saya kasih tahu teman-teman wartawan di sini, saya sudah punya dugaan tentang banyak desa yang pasti bermasalah penyalahgunaan anggaran desa. Daripada nanti kepemimpinan saya ini ada reaksi dulu, ada pressure massa dulu, baru saya laksanakan. Tidak, saya sudah mendahului beberapa hari sebelum tuntutan ini. Khusus ada satu desa dan disusul dengan satu desa dan satu lagi, saya sudah tanda tangan rekomendasikan ke Polres. Saya sadar betul bahwa sejak sebelum saya tanda tangan, saya tahu pasti banyak orang akan tidak suka dengan saya. Itu saya sadar sungguh itu. Tetapi lagi-lagi saya tidak berbuat untuk dinilai oleh masyarakat, saya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa salah berulang kali sudah kasih pembinaan, di apel pagi, di rapat-rapat koordinasi, sudah saya ulang-ulang terus hati-hati menggunakan keuangan daerah dan keuangan desa. Satu desa sudah saya proses di polisi. Sudah. Tinggal susul lagi satu desa dan ada satu lagi. Saya sudah tanda tangan tiga-tiganya. Yang saya khawatirkan yang begini. Jangan sampai pemerintahan ini kepemimpinannya itu tunggu nanti ada desak dulu, ada demon dulu, saya udah duluan. Jadi sekali lagi saya tidak melindungi siapapun. Kita lindungi itu barang yang benar. Kalau orangnya salah kita lindungi, kita ikut berdosa. Itu prinsip saya. Jadi insya Allah sikap ini sudah sampai di kita. Dalam waktu dekat Inspektorat akan turun melakukan audit sana. Nanti kita buktikan. Tapi beta minta kasih waktu ke Inspektorat dulu. Dan hasilnya jangan diotak-atik juga. Ini ketong saya percaya. Inspektorat dulu dengan sekarang beda. Inspektorat sekarang ini ada risikonya. Karena ketika itu sudah masuk ada indikasi pelanggaran berat, lalu dibawa ke polisi dan kejaksaan, pasti Inspektorat satu waktu diminta sebagai saksi dan dia bisa berubah status saksi ke tersangka. Kalau dia memberikan hasil laporan tidak jelas. Sekarang berbeda ini.
Jadi Inspektorat, saya minta untuk bisa secara teknis bisa jelaskan sedikit biar ada adil tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya Pak Wali, Pak Bupati, sudah Bapak Ibu semua, mungkin apa yang disampaikan Pak Wali, mungkin saya masuk sama satu dulu Pak, informasi terbuka informasi publik, bahwa memang salah satu tuntutan tadi terkait dengan ada sempat singgung tentang keterbukaan informasi publik, gitu ya. Jadi begini, memang ada beberapa waktu ada permintaan LHP ke kami, tapi saya nyatakan di sini, saya sendiri yang menjawab bahwa itu tidak bisa kami serahkan, tidak bisa kami serahkan. Saya sudah sempat menyampaikan ke bapak-bapak di DPR aturan hukum mana yang saya bilang bahwa itu kami tidak berhak menyampaikan kepada umum. Karena begini, karena tadi cantolannya kan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka perhatikan bahwa di situ ada pasal yang menyebutkan bahwa kita harus menjaga efek sosial. Ada efek sosial yang akan ditimbulkan terhadap seseorang yang namanya disebutkan dalam temuan itu. Kita harus berpikir itu juga. Itu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebutkan itu. Lalu dicatat, kami punya cantolan hukumnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 23. Silakan dicek di situ. Itu menjadi dasar yang kuat bagi kami bahwa kami tidak bisa menyampaikan itu laporan hasil pemeriksaan kalau tidak ada persetujuan. Tidak ada persetujuan. Jadi itu dulu saya jawab bahwa kenapa sampai saya selalu menyatakan bahwa tadi juga ada teman-teman yang hadir di DPR mintakan apakah kami bisa menyerahkan LHP. Saya bilang jangan. Jadi saya sabar dulu Bapak. Nanti LHP itu bisa akan LHP itu bisa dibuka, dipublish apabila mendapat persetujuan dari Pak Wali. Begitu. Jadi nanti terhadap itu ada beberapa yang sudah kami sampaikan. Kami sampaikan kemana? Ke aparat penegak hukum. Kami sampaikan di situ. Dan memang yang berhak menerima mereka aparat penegak hukum karena mereka menindaklanjuti itu. Jadi soal mekanisme. Jadi untuk saat ini, mulai saat ini, setiap ada pelanggaran yang terindikasi ada tindak pidana korupsi di sana, sepanjang itu sifatnya mengadu, ada pengaduan secara tertulis, dan perlu diingat, pengaduan secara tertulis sekurang-kurangnya melampirkan identitas pelapor, KTP, sekurang-kurangnya itu. Lalu bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengadukan harus menyertakan bukti dokumen yang sah. Kita menghindari jangan sampai serangan balik. DPA desa misalnya. Dan dokumen itu harus dipertanggungjawabkan oleh pelapor. Dan itu juga merupakan materi untuk kami melakukan proses pemeriksaan. Dan yang paling penting, bahwa kita memeriksa itu sesuai dengan poin-poin aduan. Jadi kalau memang niatnya mau menyampaikan aduan, harus dipikir baik-baik poin-poin apa yang mau masuk. Jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa, kami tidak akan melayani aduan di luar aduan yang sudah masuk. Jadi harus dipikirkan aduannya apa-apa. Lalu selanjutnya bagaimana? Kesalahan yang bisa dibuktikan ada dua. Ada kesalahan administrasi sama kesalahan pidana. Nah, jadi kalau kesalahan administrasi itu nanti diselesaikan secara penuh oleh APIP, oleh Inspektorat. Tapi kalau kesalahan itu sudah bersifat pidana, maka APIP wajib menyerahkan kepada APH, Kejaksaan sama Polres. Kita harus sampaikan, itu wajib menyampaikan. Dan itu alhamdulillah Pak Wali mau izin, sudah 3. Tadi Pak Wali sudah tanda tangan, 3-tiganya sudah kami sampaikan. Sudah kami sampaikan ke aparat penegak hukum. Tinggal sementara nanti diproses. Jadi kalaupun ada temuan keuangan, tapi sepanjang yang bersangkutan
bisa menyelesaikan dalam tenggat waktu 60 hari, maka yang kesalahan tadinya kesalahan pidana, dia sudah bisa berubah jadi kesalahan administrasi. Sepanjang dia bisa menyelesaikan itu. Sepanjang dia bisa menyelesaikan. Tapi kalau dalam tenggat waktu 60 hari, yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan temuan yang dikenakan kepada dirinya, maka mohon maaf, atas persetujuan Pak Wali kami menyampaikan ke aparat penegak hukum. Jadi tidak serta-merta kayak temuan yang bersifat pengaduan lalu ada temuan keuangan, tapi kita memberikan waktu. Kalau yang bersangkutan bisa menyelesaikan, maka yang tadinya kesalahan kerugian keuangan negara daerah, maka dia bisa berubah menjadi administrasi. Kalau kesalahan administrasi itu yang kita tidak perlu lapor ke APH. Tinggal bukti bahwa inspektur menyatakan bahwa temuan itu telah selesai, sudah beres.